Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan online dengan mata kuliah Teknik Produksi Pakan Buatan. Pada mata kuliah ini taruna diharapkan mampu untuk menentukan jenis dan juga menghitung kebutuhan pakan yang tepat untuk keseluruhan rangkaian budidaya. Selain itu juga diharapkan nantinya taruna dapat setidaknya memahami beberapa nilai-nilai kenutrisian atau prinsip-prinsip kenutrisian yang nantinya bisa dijadikan sebagai pengetahuan untuk menentukan komposisi bahan pakan buatan. Nah, tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini terbagi atas 5 tujuan, dan salah satu tujuan diantaranya adalah mengidentifikasi aspek nutrisi bahan pakan ikan. Di tujuan inilah nanti kita akan melaksanakan kurang lebih 5 pertemuan untuk membahas apa saja yang termasuk dalam aspek nutrisi bahan pakan ikan. Adapun aspek nutrisi yang nanti akan kita bahas, baik itu terkait mengenai sumber, fungsi, dan juga bagaimana kebutuhannya pada ikan, yakni diantaranya adalah protein, kemudian kita juga akan bahas tentang karbohidrat, lemak, dan di pertemuan terakhir kita bahas terkait mengenai mineral dan juga vitamin. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan memberikan materi pendahuluan. Yang pertama, bagaimana definisi dari konsumsi, pencernaan, penyerapan, dan eliminasi. Ini penting kita ketahui karena nantinya pada saat membahas tentang aspek nutrisi pada ikan, kegiatan konsumsi, pencernaan, penyerapan, dan eliminasi ini menjadi hal penting yang akan dilalui oleh suatu bahan makanan sehingga nantinya bisa digunakan untuk pertumbuhan pada ikan. Selanjutnya, sedikit mungkin kita akan mereview tentang sistem pencernaan pada ikan, bagaimana bagian-bagiannya dan seperti apa fungsinya. Kemudian apa saja esensi pakan buatan ini untuk ikan yang nantinya akan kita budidayakan. Selain itu juga kita coba akan bahas tentang konsep nutrisi ikan pada kegiatan budidaya perikanan dan seperti apa cara untuk menentukan kualitas bahan baku pada ikan. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah kita bisa mengevaluasi pakan yang sudah kita buat tadi, kemudian kita bisa berikan kepada ikan dan kita bisa menentukan apakah pakan ini layak atau tidak untuk kita gunakan. Nah, berikut ini hal-hal yang nantinya akan kita review ya, terkait mengenai seperti apa itu pencernaan, organ-organ pencernaan ikan yang berfungsi untuk mencerna makanan, kemudian juga proses mekanis, enzimatis, biologis yang terjadi pada sistem pencernaan ikan, dan apa penyerapan serta eliminasi itu di bagian sistem pencernaan ikan. Secara istilah, ikan memiliki 4 kegiatan yang berbeda. Jadi ini jangan sampai tertukar atau terbalik-balik. Yang pertama yang dilakukan oleh ikan adalah mengkonsumsi atau intake atau mengambil makanan, proses memakan atau memasukkan bahan makanan ke dalam saluran pencernaannya. Dan biasanya cara memasukkannya ya berbeda-beda setiap ikan, tergantung dari bagaimana kebiasaan makan ikan itu sendiri. Ya. Nah, setelah di-intake, setelah dikonsumsi, kemudian bahan makanan ini dicerna oleh ikan. Proses pencernaan ini dimulai dari mulut, ya, dimulai dari mulut dan didefinisikan bahwa pencernaan ini atau digest adalah proses pemecahan bahan makanan baik itu makro maupun mikro menjadi bagian yang lebih kecil dengan cara apa? Dengan cara beberapa
metode ya. Ada yang mekanis, enzimatis, kimiawi, dan juga biologis. Nantinya harapannya bahan makanan yang telah dicerna oleh ikan ini akan diserap di dalam usus, kemudian digunakan untuk pertumbuhan dan lain sebagainya ya. Dan sisa-sisa bahan makanan yang tidak tercerna ini kemudian akan dibuang melalui anus. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh ikan adalah konsumsi, kemudian mencerna makanan. Nah, proses pencernaan ini dibagi atas empat metode ya. Ada mekanis, enzimatis, kimiawi, dan biologis. Untuk di hewan terestrial seperti ternak dan juga manusia, pencernaan enzimatis, mekanis ya, ini sudah berlangsung di organ mulut ya, sudah dimulai di mulut, termasuk diantaranya juga adalah enzimatis. Hanya saja pada ikan aktivitas pencernaan enzimatis ini tidak ditemukan di mulut dan dapat ditemukan di bagian lambung ya. Sehingga yang terjadi di mulut hanya pencernaan secara mekanis saja. Kemudian yang ketiga adalah proses penyerapan atau absorpsi. Apa itu proses penyerapan? Yakni proses pengambilan makanan yang tadi sudah dicerna di dalam usus, diambil ya melalui dinding usus, dipindahkan ke sistem peredaran darah. Ya, jadi bahan makanan tadi yang sudah dirubah menjadi bentuk yang terkecil, kemudian diambil, diserap di usus, ya, kemudian dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Nah, nantinya di sistem peredaran darah inilah bahan makanan tadi akan dibawa ke berbagai organ yang menggunakan bahan makanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi. Eliminasi ini adalah proses mengeliminasi makanan yang tidak tercerna atau tidak terserap ya. Melalui apa? Ya, melalui pembuangan atau defekasi pada anus. Jenis-jenis pencernaan pada ikan ini terbagi atas 4 cara ya. Yang pertama secara mekanis atau fisik, kemudian secara kimiawi, secara enzimatik, dan juga secara mikrobial atau biologis. Nah, secara mekanis, proses pencernaan pada ikan terjadi dengan adanya gerak peristaltik pada otot saluran pencernaan, yang dimana fungsinya adalah merubah partikel bahan makanan tersebut menjadi partikel yang lebih kecil. Ini biasanya terjadi dimulai dari mulut, esofagus, kemudian di bagian lambung nantinya akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ya. Jadi keberadaan bahan makanan di lambung ini akan direspon dengan produksi asam klorida atau HCl ya. Nah, HCl inilah yang nantinya akan memecah bahan makanan tersebut, kemudian juga menstimulus produksi enzim-enzim yang nantinya berperan dalam pencernaan bahan makanan. Nah, karena HCl ini sifatnya asam, kemudian nanti setelah bahan makanan tersebut dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, dan akan dibawa ke bagian belakang lambung ya. Sebelum masuk ke pylori caeca, lambung akan menstimulus pankreas untuk memproduksi HCO3 ya, bikarbonat. Dan nantinya bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan kembali bahan makanan yang sudah sudah dicerna di lambung bagian depan ya. Kemudian setelah dicerna secara kimiawi, ini juga ada proses pencernaan secara enzimatik ya.
Nah, proses pencernaan secara enzimatik ini berbeda-beda ya, karena masing-masing enzim ini memiliki peran. Nah, kalau protease di sini berperan untuk memecah protein menjadi asam amino, kemudian enzim amilase di sini berperan untuk memecah karbohidrat menjadi amilum atau gula-gula sederhana, dan alipase di sini berperan untuk memecah lemak ya menjadi asam lemak. Nah, adapun untuk pencernaan secara biologis atau mikrobial ini terjadi dengan adanya aktivitas bakteri, ya, bakteri yang ada di usus ikan, dan biasanya ini adalah bakteri-bakteri uh, probiotik yang digunakan untuk memecah bahan makanan yang tidak bisa dicerna secara kimiawi maupun enzimatis. Ya, salah satunya adalah enzim selulosa, di mana selulosa ini kita tahu sebagai bahan anti nutrisi yang uh, hanya bisa dicerna oleh adanya aktivitas bakteri. Nah, sistem pencernaan ikan secara umum mulai dari mulut, ya, kemudian esofagus masuk ke lambung, kemudian di pylori caeca. Ya, di sini adalah perantara ya, perantara antara lambung dan usus. Nah, di pylori caeca inilah biasanya terjadi proses pencernaan lemak ya, lebih banyak terjadi proses pencernaan lemak. Kalau untuk pencernaan protein biasanya terjadi di lambung dan juga usus. Dan untuk pencernaan karbohidrat paling banyak biasanya terjadi di bagian usus. Kemudian setelah itu bahan makanan yang tidak termakan akan dibawa ke daerah rektum dan dibuang melalui anus. Yang perlu kita pahami bersama bahwa bahan atau makanan yang diberikan ke ikan ini tidak semuanya ikan dapat memakan ya. Tidak semuanya pakan yang diberikan ke ikan ini dapat diintek atau dikonsumsi oleh ikan. Kemudian makanan yang tadi sudah diintek, sudah dikonsumsi oleh ikan, ini juga tidak semua bisa dicerna oleh ikan. Tidak bisa semua pakan yang telah diintek dikonsumsi dicerna oleh ikan. Dan pakan yang telah dicerna tadi ya, tidak semuanya juga bisa diserap oleh ikan. Nah, sehingga pada ikan ini tidak ada yang full digestive ya. Tidak ada yang bisa full untuk mencerna makanan, menyerap makanan secara 100%. Maksimal berdasarkan beberapa hasil penelitian, maksimal akan dapat mencerna makanan yang diberikan itu sekitar 90% ya. Dan mungkin yang diberikan kepada ikan ini ada 100%, kemudian yang diintek atau dikonsumsi ini hanya sekitar 90%, selebihnya terbuang di perairan. Kemudian yang tadi sudah diintek dikonsumsi hanya sekitar 70% bisa diserap, bisa dicerna, dan hanya beberapa persen saja yang bisa diserap. Sekitar 30% bisa diretensi atau disimpan di dalam tubuh ikan. Selebihnya dibuang juga melalui anus ya. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Mulai dari gigi yang berfungsi untuk menyambar, menangkap ya, dan menghancurkan makanan yang sudah diintek atau sudah dikonsumsi tadi. Kemudian di organ esofagus, di sini fungsinya untuk sebagai saluran lewatnya makanan ya, yang nantinya esofagus ini akan memproduksi lendir agar supaya bahan makanan ini bisa cepat sampai ke lambung. Kemudian di lambung itu sendiri nantinya akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi ya, di mana lambung akan mensekresikan HCl ya. Kemudian biasanya yang ditemukan pada awal pencernaan adalah pencernaan protein. Nanti yang berperan di sana adalah enzim protease. Enzim-enzim protease diantaranya adalah pepsin, ya, ada tripsin juga, dan pepsinogen ini ditemukan sebagai prekursor ya, yang dirubah nantinya menjadi enzim protease. Setelah itu masuk ke organ pylori caeca. Di sini nanti
Disekresikan juga enzim-enzim pencernaan, dan biasanya yang paling banyak ditemukan adalah enzim lipase ya, yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian di bagian usus, di sini juga terjadi proses pencernaan enzimatis ya, dan paling banyak ditemukan adanya aktivitas enzim amilase ya, atau enzim yang mencerna karbohidrat. Dan di bagian kantung empedu ini fungsinya untuk menyimpan dan melepaskan cairan empedu untuk membaluri bahan makanan, khususnya untuk bahan makanan yang mengandung lemak. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya agar lemak ini bisa lebih gampang dicerna dan nantinya bisa mudah diserap oleh tubuh ya. Kemudian hati, ya, hati ini adalah sebenarnya kelenjar saja ya, kelenjar yang membantu proses pencernaan. Nantinya di hati inilah nutrien-nutrien ini akan disintesis atau disimpan, dan salah satunya adalah uh, lemak ya. Lemak ini juga paling banyak disimpan di hati ya. Dan yang terakhir adalah kelenjar pankreas. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan juga salah satunya adalah uh, senyawa kimiawi bikarbonat yang ini bisa digunakan untuk menetralkan pH dari makanan yang tadinya atau sebelumnya sudah disekresikan HCl, yang sudah terkena oleh senyawa HCl. Sehingga sebelum dia masuk ke usus, maka makanan tersebut harus dalam kondisi netral, dan biasanya pankreas melepaskan bikarbonat untuk menetralkan bahan makanan sebelum masuk ke dalam usus. Nah, ini adalah perbedaan saluran pencernaan dari masing-masing ikan ya. Jadi ikan ini kita kelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kebiasaan makannya ya. Yang pertama adalah kelompok karnivor atau ikan pemakan hewan ya. Contohnya adalah ikan-ikan kerapu ya, atau grouper. Kemudian yang kedua adalah ikan omnivor atau pemakan hewan dan juga tumbuhan ya. Contohnya adalah catfish atau ikan lele ya. Dan yang ketiga adalah ikan herbivor atau ikan yang lebih banyak mengkonsumsi makanan dari tumbuhan, seperti misalnya ikan mas ya. Dan yang terakhir adalah ikan Micropagus planktivor atau ikan yang lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari plankton ya. Contohnya misalnya adalah milkfish atau ikan bandeng. Nah, masing-masing ikan ini memiliki saluran pencernaan yang berbeda-beda ya. Untuk ikan karnivor sendiri, kita lihat di bagian stomach yang berwarna orange ini, atau bagian lambung, ini memiliki ukuran yang lebih besar ya dibandingkan dengan lambung pada ikan-ikan lainnya. Nah, hanya saja untuk ukuran ususnya ini lebih pendek ya. Sedangkan untuk ikan yang omnivor, ini memiliki lambung juga dan ada usus yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan ikan karnivor. Dan adapun untuk ikan yang herbivor, hampir tidak ditemukan adanya lambung ya. Ada lambung tapi ukuran kecil sekali, tapi memiliki usus yang lebih panjang dibandingkan dengan ikan omnivor dan juga karnivor. Dan untuk yang kelompok terakhir, yakni planktivor, ini memiliki lambung tapi ususnya lebih panjang lagi dibandingkan dengan ikan herbivor ya. Nah, ini biasanya didasarkan pada kebutuhan bahan makanan yang berbeda, dan semakin banyak bahan makanan itu mengandung serat ya, biasanya akan semakin panjang usus dari ikan itu sendiri ya. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pencernaan ikan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah spesies ikan atau jenis ikan itu sendiri. Kenapa spesies atau jenis ikan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pencernaan ikan? Karena setiap spesies atau jenis ikan ini memiliki jumlah
maupun juga jenis enzim yang berbeda-beda di saluran pencernaan ikan. Jangankan berbeda spesies ya, satu spesies saja kadangkala memiliki kualitas dan kuantitas enzim yang berbeda-beda. Enzim ini berperan dalam proses pencernaan ikan. Ketika enzim yang dibutuhkan uh, ada di dalam pencernaan ikan, maka otomatis proses pencernaan akan berlangsung dengan optimal ya. Tapi kalau misalnya enzim yang dibutuhkan jumlahnya kurang atau kualitasnya uh, tidak baik, maka proses pencernaan makanan di saluran pencernaan ikan tidak akan berlangsung dengan optimal. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap pencernaan makanan. Salah satu contohnya saja misalnya ikan betina. Pada masa pematangan gonad, biasanya nutrien yang paling banyak dibutuhkan adalah nutrien-nutrien yang berasal dari lemak. Ya. Kenapa? Karena lemak ini menjadi bahan dasar dalam proses fitologenesis untuk membentuk kuning telur. Nah, sehingga bahan makanan yang dicerna ini akan lebih banyak ya diserap khususnya untuk kebutuhan lemak. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini juga berpengaruh terhadap pencernaan ikan. Salah satu contoh saja misalnya suhu ya. Semakin tinggi suhu, maka otomatis akan memicu nafsu makan ikan meningkat ya. Kenapa? Karena ketika suhu tinggi, maka ikan akan lebih banyak mengeluarkan energi untuk menyesuaikan. Karena ikan termasuk hewan yang poikiloterm atau kondisi suhu di dalam tubuhnya sama dengan lingkungannya, sehingga dia akan lebih banyak membutuhkan energi. Ketika dia banyak membutuhkan energi, maka otomatis proses metabolisme di dalam tubuhnya akan semakin tinggi ya, sehingga bahan makanan ini juga akan semakin banyak dibutuhkan. Sehingga ikan akan cenderung lebih banyak makan atau nafsu makannya meningkat. Sebaliknya, jika suhu turun, maka yang terjadi adalah nafsu makan ikan juga akan menurun ya. Sehingga proses pencernaan terjadi di dalam sistem pencernaan ikan juga akan semakin lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah kepadatan. Ini juga berpengaruh terhadap pencernaan ikan. Kenapa? Karena semakin tinggi kepadatan, ini berpengaruh terhadap tingkat stres ikan. Kepadatan yang tinggi membuat ikan stres, mengganggu proses fisiologis ikan, sehingga ikan akan banyak memerlukan energi dan tentunya berujung pada kebutuhan makanan yang semakin banyak. Dan ketika pada satu titik tertentu ikan mengalami stres yang berkepanjangan, maka ini tentunya akan menurunkan nafsu makan ikan yang berakibat pada penurunan pertumbuhan. Penurunan nafsu makan ikan tentunya akan mempengaruhi pencernaan makanan yang terjadi di dalam saluran pencernaan ikan. Nah, maka perlu diketahui adanya kepadatan yang tepat untuk setiap jenis ikan. Dan yang kelima adalah ukuran bahan pakan ya. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap aktivitas pencernaan. Semakin besar partikel atau ukuran bahan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan ikan, maka akan meningkatkan aktivitas peristaltik ya, gerak peristaltik. Gerak peristaltik yang kita tahu tadi adalah gerakan otot-otot saluran pencernaan yang berperan untuk memecah bahan makanan ya. Nah, semakin tinggi
gerak peristaltik, maka akan semakin cepat bahan makanan itu berada di saluran pencernaan, ya. Kemudian selain itu juga semakin besar bahan makanan ukurannya, maka semakin eh, kecil ya kontak enzim terhadap permukaan partikel makanan tersebut, ya. Kenapa? Karena yang terkena oleh aktivitas enzim dari bahan makanan tersebut itu hanya beberapa bagian saja dibandingkan misalnya dengan bahan makanan yang ukurannya lebih kecil namun jumlahnya banyak, ya. Maka aktivitas enzim, kontak permukaan makanan dengan enzim ini akan semakin tinggi. Nah, sehingga ukuran bahan pakan juga harus sesuai dengan ukuran ikan, ya. Biasanya ikan-ikan yang berukuran kecil atau ikan-ikan dalam fase awal perkembangannya ini memerlukan lebih banyak makanan hanya saja dengan ukuran yang lebih kecil. Dan tentunya ini juga berpengaruh terhadap ukuran bukaan mulut ikan, ya. Sehingga ukuran bahan pakan betul-betul harus menjadi perhatian. Kemudian yang keenam adalah jenis bahan pakan itu sendiri, ya. Jenis bahan pakan ini berpengaruh terhadap kandungan nutrien di dalam makanan itu sendiri. Baik itu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Dan ini tentunya ya, berpengaruh terhadap aktivitas pencernaan ikan. Bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, otomatis enzim yang lebih banyak bekerja nanti adalah enzim-enzim amilase. Sementara untuk yang protein, ya tentunya yang akan lebih banyak bekerja adalah enzim-enzim protease. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kandungan nutrien, ya. Tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah feeding habit atau kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan ini berpengaruh terhadap pencernaan ikan. Karena kebiasaan makan nantinya akan ditentukan oleh uh, bentuk dan juga struktur dari organ pencernaan itu sendiri. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas pencernaan ikan. Nah, ini adalah konsep yang menggambarkan kenapa ikan ini perlu pakan, ya. Jadi kita tahu bahwa aktivitas ikan itu dibagi menjadi 4, ya, yang sudah disebutkan di awal. Yang pertama adalah intake atau konsumsi, kemudian digestible atau pencernaan, kemudian absorb atau penyerapan, ya, dan yang terakhir adalah eliminasi, ya, atau membuang bahan makanan yang tidak terkonsumsi melalui anus dalam bentuk feses, ya. Nah, makanan yang sudah di-intake tadi ini kemudian akan dicerna, digestible di dalam saluran pencernaan. Kemudian ketika bahan makanan sudah dirubah menjadi bentuk yang lebih kecil ukurannya dan bisa diserap, kemudian akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, disinilah fungsi dari adanya aktivitas metabolisme. Ya, metabolisme ini mengambil bahan makanan tersebut kemudian membawanya ke berbagai organ yang memerlukan bahan makanan tersebut, ya. Nantinya akan digunakan sebagai energi untuk aktivitas, ya, misalnya untuk berenang, ya, untuk aktivitas intake juga mengkonsumsi makanan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian maintenance atau aktivitas untuk mempertahankan dirinya, ya, misalnya tadi ada perubahan lingkungan, ya, kemudian bagaimana ikan mengatur pigmentasi dalam tubuhnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang penting juga adalah untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan ikan, dimana nantinya makanan tadi yang sudah diserap masuk ke peredaran darah ini akan digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, ya, kemudian meningkatkan aktivitas organ dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah aktivitas reproduksi. Nah, reproduksi ikan ini penting juga untuk keberlangsungan dari suatu kehidupan organisme. Ya, pembentukan gonad baik itu jantan maupun betina. Ya, tentu juga memerlukan adanya energi yang bersumber dari bahan makanan melalui proses metabolisme. Nah, bahan makanan yang kemudian tidak dimetabolis oleh tubuh ini akan dibuang dalam bentuk urin, ya. Kemudian juga amonia maupun amonium melalui insang ataupun juga permukaan tubuh, ya, gill maupun surface. Dan ketika masih ada bahan makanan uh, yang yang tidak digunakan, ini bisa diretensi, ya, bisa diretensi di dalam tubuh atau disimpan di dalam tubuh untuk nantinya bisa menjadi cadangan makanan ketika diperlukan. Nah, ini adalah fungsi pakan pada ikan, ya. Ada untuk pertumbuhan, reproduksi, pigmentasi, kemudian juga sebagai sumber energi untuk aktivitas ikan, dan yang paling penting juga adalah untuk imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang nantinya dapat berfungsi dalam mempertahankan status kesehatan ikan. Selain itu juga pakan diberikan untuk pengobatan, ya. Biasanya ini untuk ikan-ikan yang dalam masa karantina karena sakit dan lain sebagainya, ya. Kemudian pakan juga bisa diberikan untuk memperbaiki kualitas daging. Ketika kita ingin daging yang nantinya akan menjadi penilaian konsumen dalam uh, memberi ikan yang kita sudah budidayakan, ya, tentunya kita bisa perbaiki mutu daging itu melalui uh, food engineering, ya, melalui rekayasa pakan. Bahan-bahan makanan kita kombinasikan, kita formulasikan agar nantinya menghasilkan mutu daging yang enak untuk dimakan, ya. Konsep nutrisi pada ikan, pada dasarnya pakan yang diberikan pada ikan ini adalah pakan yang dibentuk dari suatu formulasi. Suatu formulasi yang menyusun komposisi bahan baku, ya. Nah, formulasi pakan ini ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama adalah kualitas bahan baku, kemudian yang kedua adalah kebutuhan nutrien. Kualitas bahan baku ini ditentukan oleh hasil pengujian analisis kimia dan juga pengujian fisika. Jadi tidak sembarangan dalam penggunaan bahan baku ini. Nah, kenapa kan? Jangan sampai ada bahan-bahan yang bersifat toksik, ini juga dapat membahayakan, ya, pertumbuhan ikan. Selain itu bahan makanan yang mengandung anti nutrien juga, ya, ini juga akan sangat sulit untuk dicerna dalam saluran pencernaan ikan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bahan makanan yang atau jumlahnya tidak bisa digunakan dalam kadar yang lebih besar, ya, sehingga bahan baku ini sangat menentukan dalam formulasi pakan. Selain itu juga kebutuhan nutrien, ya, kebutuhan nutrien masing-masing ikan ini berbeda-beda sehingga ketika kita ingin membentuk formulasi pakan, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah kebutuhan nutrien dari ikan target yang akan kita berikan pakan tersebut. Berapa kebutuhan proteinnya, berapa kebutuhan karbohidratnya, berapa kebutuhan lemaknya. Karena jangan sampai kita memberikan nutrien yang tidak berimbang, ya, ini akan berakibat fatal. Pertama, kerugian dari pakan itu sendiri, kita membuang-buang bahan baku yang nilainya mahal misalnya. Atau yang kedua, ini justru mempengaruhi pertumbuhan ikan. Misalnya saja ikan karnivor, ya, yang lebih banyak membutuhkan nutrien dari protein sehingga kita akan lebih baik memberikan kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat, ya. Sebaliknya untuk ikan-ikan yang herbivore ini memiliki kebutuhan
nutrien dari karbohidrat yang lebih tinggi, sehingga kita penting untuk memberikan kadar karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan uh, protein ya, dibandingkan dengan ikan dari kelompok karnivor. Jadi kebutuhan-kebutuhan nutrien ini sangat berpengaruh terhadap formulasi pakan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua mengenai kecernaan ya. Kecernaan ini penting untuk diketahui karena ketika kecernaan ini ditiadakan ya, atau tidak dijadikan sebagai faktor penentu dalam formulasi pakan ikan, maka kualitas pakan ya, meskipun pakan itu punya nutrien yang bagus, yang berimbang, tapi kecernaan pakannya rendah di ikan, maka kualitas pakan itu menjadi rendah juga. Sehingga kecernaan ini sangat penting untuk kita ketahui agar pakan yang diberikan ini mampu dioptimalkan di dalam saluran pencernaan. Nah, pakan yang sudah diformulasikan kemudian akan diberikan kepada ikan. Nah, sebelumnya perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian pakan pada ikan. Di antaranya adalah palatabilitas atau tingkat kesukaan ikan, kemudian durabilitas atau lama pakan di air, lama pakan ini bertahan di air, kemudian ukuran pakan itu sendiri, ya, size berapa yang dibutuhkan oleh ikan, kemudian aseptabilitasnya atau tingkat keterimaan udang atau ikan terhadap pakan itu, ya. Kemudian bagaimana stabilitas pakan itu di air, dan juga bagaimana tingkat keamanannya. Ya, ini sangat berpengaruh terhadap pemberian pakan pada ikan. Semuanya diketahui dengan adanya aktivitas uji coba ya, uji coba atau riset-riset penelitian yang kemudian menentukan bahwa pakan ini baik untuk ikan. Ya, untuk apa? Baik untuk pertumbuhan, baik untuk kesehatan ikan maupun juga baik untuk reproduksi. Ya, karena setiap pakan yang diberikan kepada ikan ini punya tujuan masing-masing ya. Kemudian nantinya kita bisa lakukan evaluasi ya, apakah pakan yang diberikan ini meningkatkan kualitas ikan itu sendiri. Kemudian di sisi lain aktivitas budidaya juga bisa menghasilkan profit ya, berupa input finansial. Nah, bagaimana pemilihan bahan baku yang baik? Bahan baku yang baik setidaknya memiliki potensi lokal yang tinggi, atau ini bisa ditemukan di daerah kita sendiri ya, sekitar daerah kita. Kemudian juga tidak mengandung hazard atau tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, ya, sampai bahan makanan yang nantinya akan kita jadikan sebagai pakan ikan ini memiliki kandungan toksit ya, yang beracun, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Kemudian harus berbasis industri ya, dan harganya bisa kompetitif, tidak bersaing dengan manusia ya. Ketersediaannya melimpah ya, dan ini merupakan hasil sampingan ya, dari sebuah industri. Kemudian juga memiliki kadar protein yang memadai. Ini tentunya penting juga buat untuk menentukan kadar nutrien yang nantinya diperlukan untuk ikan yang akan kita beri. Nah, berikut ini adalah klasifikasi bahan baku ya. Bahan baku yang digunakan secara originalitas atau sumbernya ini biasanya berasal dari luar negeri maupun juga lokal ya, atau di dalam negeri. Misalnya saja tepung kedelai ya, tepung ikan ini masih banyak diimpor dari luar negeri. Kemudian berdasarkan produknya ada yang utama maupun juga ada yang sampingan. Ada yang waste ya, atau limbah dari industri, ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku, dan juga ada yang memang betul-betul itu adalah produk utama ya, seperti misalnya tadi kedelai.
Kemudian sumber dari bahan baku itu sendiri ada yang nabati dan juga ada yang hewani. Ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun juga ada yang berasal dari hewani. Contohnya misalnya bahan baku yang bersumber dari nabati seperti bungkil kelapa sawit ya, kemudian juga tepung kedelai ya, kemudian tepung jagung ya, kemudian juga sekarang sedang dilakukan penelitian tentang biji kapuk ya yang digunakan sebagai sumber nabati. Dan untuk sumber hewani ini sangat beragam, baik itu tepung ikan ya, eh, tepung tulang ikan ya, tepung kepala udang dan lain sebagainya ya. Banyak sekali sumber-sumber hewani yang biasa digunakan sebagai bahan baku. Kemudian berdasarkan keutamaannya bahan baku juga dibagi dua, ada yang utama dan alternatif. Ada yang betul-betul itu digunakan sebagai sumber nutrien maupun juga ada yang menjadi alternatif ya atau penambahan saja. Ada yang murni ya, ada yang semi murni dan juga ada yang praktis ya. Ya, misalnya saja ada yang dikomersialkan asam amino ya. Kemudian juga ada yang mengkomersialkan asam-asam lemak ya. Dan ada juga yang mengkomersialkan secara praktis seperti misalnya minyak saja ya, dalam bentuk minyak sebagai sumber lemak ya. Kemudian digolongkan berdasarkan peruntukannya ya. Juga dibedakan berdasarkan uh, sumber protein, karbohidrat, lemak, vitamin maupun juga mineral ya. Bagaimana cara mengevaluasi pakan? Ya, yang bisa kita lakukan untuk menguji bahwa pakan ini bisa digunakan dan baik untuk ikan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan uji warna ya. Uji warna dengan mengamati warna pada pakan, apakah bisa sesuai untuk kebutuhan ikan ataupun tidak ya. Kemudian yang kedua tekstur dan ukurannya ya. Ini juga penting agar ikan bisa intake atau mengkonsumsi pakan sesuai dengan bukaan mulutnya. Kemudian yang ketiga adalah secara kimiawi melalui uji proksimat. Ya. Nah, uji proksimat ini bisa dilakukan di laboratorium untuk mengetahui seberapa besar kandungan nutrien masing-masing dari pakan yang telah dibuat. Baik itu protein, karbohidrat, lemak, mineral, ya. Kemudian juga kadar abunya, ya, kadar airnya dan lain sebagainya ini bisa diuji secara proksimal. Kemudian mengevaluasi pakan juga bisa dilakukan dengan uji bau dan uji biologis. Artinya pakan yang sudah kita buat, kita berikan ke ikan, apakah ikan itu mau mengkonsumsi pakan ini atau tidak, ya, seberapa cepat ikan ini mengkonsumsi pakan, itu semua bisa diukur ya. Kemudian yang kelima adalah water stability. Bagaimana stabilitas pakan ini di air. Kalau kita buat pakan yang yang mengapung ya, berarti pakan ini harus bertahan di permukaan air. Kalau kita buat yang slow sinking atau pakan yang lambat tenggelam, nah ini juga bisa kita uji ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk slow sinking, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dari ikan maupun juga yang fast sinking ya, seperti misalnya udang. Dan yang terakhir ya tentunya pengujian jumlah kandungan debu ini tidak boleh lebih dari 3%, terutama untuk pakan yang kerambal ya. Dan untuk yang pelet ini tidak boleh lebih dari 0,5%. Baik, cukup sekian pemaparan materi untuk pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya kita bisa lakukan diskusi di grup WhatsApp. Dan sebagai penutup, saya akan berikan tugas individu ya. Tugas individu ini silahkan dikerjakan masing-masing orang, masing-masing taruna
menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan sistem pencernaan hewan terestrial dan juga hewan akuatik? Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan ikan herbivor, karnivor, dan juga omnivor dalam memanfaatkan pakan ya? Jawabannya ditulis di Word, kemudian dikirim via email di email berikut ya. Kemudian untuk belajar mandiri bisa membaca dua buku ya yang ditulis oleh Halvard J. dan juga Harvey W. Buku Fish Nutrition. Kemudian juga bisa membaca buku Nutrisi Ikan ya yang ditulis oleh Jani dan juga Widodo. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.